Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sixteen Martina, saya CGP Angkatan 11. Hari ini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif dengan teman-teman saya guru UPTD SDN Rempah 02. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat-hebat ini telah meluangkan waktunya di sesi diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Di sini di diseminasi ini saya sebagai guru penggerak itu ingin mengajak teman-teman semuanya dalam budaya positif di lingkungan SDN Rempah 02 ini. Bukan berarti saya ingin mengajari Bapak Ibu, tapi kita hanya ingin bersama-sama memajukan budaya positif di UPTD SDN Rempah 02 ini. Ya baik Bapak Ibu, bisa diterima? Bisa. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menerangkan ataupun menjelaskan apa itu aksi nyata yang saya beri judul adalah budaya positif. Nah, kenapa dilakukan? Karena ada latar belakangnya. Di dalam CGP saya belajar mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantoro mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid dan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum yang sedang kita jalani. Apa Ibu-Ibu? Betul sekali. Nah, yang ketiga adalah nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini nanti banyak sekali, terutama yang akan saya lakukan ini ya, Bapak Ibu. Yang keempat adalah inquiry apresiatif dengan metode baca. Nah, yang kelima adalah penerapan budaya positif, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, tujuan aksi nyata ini untuk apa? Ternyata satu, terciptanya budaya positif di sekolah agar murid aman, nyaman, dan menyenangkan. Terus, budaya positif adalah nilai dan keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Baik, mengenai tujuan aksi nyata budaya positif ini yang tadi sudah saya bacakan, apakah di SDN Rempah 02 ini sudah melaksanakan di lingkungan sekolah? Mungkin di lingkungan kelas. Oke, ada Bapak Ibu? Ada, sudah. Di sekolah kita banyak melakukan budaya aksi positif ini. Contohnya apa Bun? Contohnya penyambutan anak pagi-pagi, anak datang, kita guru-guru ada tiketnya penyambutan di depan gerbang, sholat duha setiap hari Jumat, dan sholat zuhur berjamaah sesuai dengan jadwal kelasnya setiap hari. Oke, ada lagi mungkin Ibu? Dengan Bu siapa? Bu Kurnia. Oke. Saya contoh yang lainnya membawa tempat makan dan minum. Oke, lanjut. Ada lagi mungkin? Ayo, dengan Bapak. Ya, dari Pak Rohman. Sebenarnya ada lagi, yaitu menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tapi bukan hanya itu, ada lagi namanya 4 kata ajaib, yaitu maaf, permisi, tolong, dan terima kasih. Itu saja. Mantap. Berarti sebenarnya kita sudah melakukan aksi nyata yang
yang berupa budaya positif ini sudah benar-benar dilakukan, bahkan sudah diterapkan menjadi habit yang baik. Betul sekali, ternyata coba dilihat, ternyata budaya positif di UPTD SDN Rempoa 02 adalah ada 7 diantaranya. 1. Menyambut siswa. 2. Berbaris di depan kelas. 3. Cek kebersihan kuku dan gigi. Dan 4. Keyakinan kelas. 5. Budaya literasi. Dan 6. Kelas menyenangkan. Serta 7. Penerapan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Di sini kita akan lihat bagaimana budaya positif sudah dilakukan di SDN Rempoa 02. Lihat, ada Bapak Ibu guru sedang menyambut siswa-siswi di pagi hari. Tentunya dilakukan secara bergiliran, ya. Mungkin diawali dari kelas hari Senin di kelas 6. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu dari kelas 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Ini ternyata sudah melakukan, di samping menyambut siswa merupakan salah satu budaya positif di mana guru menyambut kedatangan siswa di depan pintu gerbang masuk dan bersalaman, salaman, senyum, dan menyapa siswa. Sebenarnya 5S sudah dilakukan ya di awal. Berkomunikasi, menyambut dengan saling, sapa, senyum, hai. Itu adalah bagian dari, terkadang kita melihat ada yang namanya anak bedakannya itu terlalu medok ya. Kita kadang melihat kondisi itu, kita coba sini dirapikan begitu, sambil mengecek ke keadaan anak-anak kita begitu ya yang masuk. Lanjut. Nah, berbaris sebelum masuk kelas ini dilakukan. Berbaris sebelum masuk kelas merupakan budaya positif yang dapat meningkatkan siswa dalam mengembangkan sikap disiplin dan membantu siswa belajar menghargai perbedaan serta menghargai kontribusi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Di sini adalah menumbuhkan rasa persatuan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ke materi berikutnya, alangkah baiknya apabila kita melakukan relaksasi ya, yaitu berupa ice breaking. Ayo kita coba berdiri Bapak Ibu, biar lebih rileks otot-otot kita yang sudah bekerja dari pagi hingga siang ini. Baik, ayo mari kita mulai. Musik asik sekali.
hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol la si re do. Bermain musik asik sekali, ding dong gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Bermain musik asik sekali, ding dong gembira hati. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan kegiatan senam otak untuk supaya otak kita fresh ya. Nah, lanjut ke materi berikutnya adalah yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa tanpa menghakimi, melainkan dengan cara memberikan kesepakatan kepada siswa secara bebas untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara dan kesadaran mereka sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu masih bingung ya, atau mungkin sebenarnya sudah pernah melakukan tapi belum paham dengan kalimat segitiga restitusi begitu. Mungkin yang ternyata diawali dengan kita awalnya adalah menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas kita akan masuk lagi ke validasi tindakan yang salah. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari sini bagaimana sih contohnya? Menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Jadi di saat ada anak yang melakukan kesalahan, kita akan tanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Alasannya apa? Gitu. Terus yang kedua, kita coba ke arah validasi tindakan yang salah. Nah, sebenarnya, ternyata salahnya begini Bu, gitu kan? Nah, kita akan tanyakan bahwa semua manusia memang melakukan kesalahan dan semua manusia memang pernah melakukan salah. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah melakukan ini, kita lari ke menanyakan keyakinan. Nah, di dalam keyakinan kelas, kita sudah membuat peraturan ya mungkin ya Bu, Bapak Ibu. Peraturan di dalam lingkungan sekolah kelas Bapak Ibu, kita balikan. Kenapa kamu, keyakinan kelas apa yang sudah anak ini lakukan? Misalnya dia melakukannya karena mengejek temannya, berarti dia tidak telah melakukan pelanggaran, yaitu keyakinan kelas yang tidak menghormati teman sebayanya, begitu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi mungkin permasalahan-permasalahan yang di kelas kita pernah alami ya Bu, Bapak Ibu mungkin. Nah, kalau kita kebanyakan ya anak-anak sudah terbiasa ya kadang untuk melakukan hal-hal sudah paling nggak jauh beda. Mungkin kalau di pelajaran PJOK ini mungkin ada yang berbeda mungkin ya di Pak Hendra ini sebagai ada mungkin yang melakukan kesalahan gitu pas jam pelajaran PJOK-nya Pak. Mohon untuk informasinya begitu. Ya, cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra sebagai guru PJOK. Nah, mungkin untuk di pembelajaran PJOK sendiri ya, misalkan kita mengambil contoh satu anak siswa putra atau putri ya. Jadi si siswa tidak memakai seragam olahraga
Justru itu sangat istilahnya sangat disayangkan ya, kita sebagai guru olahraga melihat si anak tidak memakai seragam, misalkan contoh. Nah, ketika kita panggil anak tersebut, terus kita selidiki, kita tanya, kenapa kamu tidak memakai baju olahraga pada saat jam pembelajaran olahraga? Nah, justru kita sebagai guru harus tetap menanyakan kepada anak tersebut agar tidak langsung memarahi anak tersebut. Takutnya dia celananya sobek atau gimana atau hilang. Nah, setelah saya selidiki, ternyata seragam PJOK atau seragam olahraga anak tersebut hilang ya, Bapak Ibu. Jadi menuntut kemungkinan saya sebagai guru juga harus menyelidiki kesalahan anak tersebut, tidak untuk menyalahkan atau memarahi langsung kepada anak tersebut. Nah, mungkin hanya itu kemungkinan masalah dari yang saya alami ketika di pembelajaran olahraga. Seperti itu saja. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Masya Allah, ternyata ya, Pak Hendra ini orangnya baik banget ya. Hanya menanyakan kenapa gitu ya. Ternyata kira-kira apa robek kali atau hilang. Tas ditanyain ternyata benar hilang ya. Benar sekali. Kadang gurunya juga tidak mengecek karena setiap jam olahraga langsung ganti baju seperti baju yang lain lagi, gitu, seragam yang lain. Jadi tidak tahu kalau ada yang tidak memakai seragam olahraga, gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah ternyata Pak Hendra ini sudah bagus ya, sudah melakukan menstabilkan identitas dan sudah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, baik sekali ya Bapak ya. Tapi sebenarnya nanti akan dilakukannya lagi, mungkin di waktu yang akan datang, tanyakan lagi untuk menanyakan keyakinan kelasnya. Begitu ya Bapak, terima kasih banyak. Lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi atau 5 posisi guru dalam mengontrol siswa-siswinya. Itu ada 5-nya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Nah, saat kita pernah pada posisi menjadi penghukum, nah, kita pernah berada di posisi menjadi penghukum. Sebagai contoh, ada siswa datang terlambat, pasti kita akan langsung memarahinya. Begitu. Kamu datang sekolah terlambat. Kenapa? Gak mandi ya? Nah, itu adalah sebuah kalimat yang memang langsung membuat siswa merasa sakit hati sebenarnya. Nah, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini kelihatannya kalem gurunya ini ya. Kamu melakukan ini lagi ya, mencolok-colok tembok. Kamu sayang gak sih sama saya? Ini bu gurumu loh. Gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu guru supaya anak merasa tidak melakukan itu dan akhirnya dia jadi merasa bersalah dengan kelakuannya. Nah, akhirnya ini yang bahaya juga ini. Nah, yang ketiga adalah sebagai teman. Ayo Bu, tos Bu. Iya. Nah Bu, anak-anak ini merasa bahwa kita ini sebagai teman. Jadi melakukan apapun pasti dia akan mengatakan, kita keren Bu, gitu ya. Jadi tidak ada batasan antara siswa dan guru. Ini dikatakan apa ya, songong ya, gitu. Nah, yang keempat ini pemantau. Pemantau biasanya bingung. Ini misalnya gini, kamu datang terlambat. Nah, di
pemantau ini biasanya saat anak-anak sudah beberapa kali melakukan kesalahan. Sebagai contoh misalnya anak tuh tidak mengerjakan PR misalnya nih. Misalnya namanya Daniel ya. Daniel, ini kamu sudah beberapa kali nggak ngerjain PR. Emang kamu kalau di rumah ngapain aja? Nah, kalau kamu nggak ngerjain PR nanti kamu mau jadi apa? Nilainya ada tidak? Begitu. Ya. Dan yang terakhir ini adalah menjadi manajer. Nah, sebagai guru itu sebaiknya kita sebagai posisinya menjadi manajer, ya. Bukan manajer yang di perusahaan ya, Bapak Ibu. Kita perusahaannya di mana? Di SD UPTD Rempoa 02. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan siswa kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita ini menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, upayanya adalah biar mereka mampu mengontrol dirinya sendiri, memanage dirinya sendiri menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Manusia itu perlu motivasi, Bapak Ibu. Kenapa? Nah, kita ambil 3 saja ya. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita memotivasi orang itu supaya jangan sampai kalau dihukum enak tidak, Bu? Tidak. Okay. Kalau nyaman nggak kalau kita dimarahin di depan orang? Tidak. Enak. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dihukum, hore, gitu. Imbalan apaan? Ya, lanjut. Ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dengan memotivasi itu mereka menjadi, jangan sampai mereka meniru gaya orang lain ya yang salah begitu. Karena di lingkungan ini perannya sangat mendukung untuk melakukan hal-hal yang negatif ya. Dan kita perlu harus memotivasi diri kita, bahkan siswa-siswa kita. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di dalam kelas ternyata perlu banget adanya keyakinan kelas. Untuk apa? Nah, ternyata keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Saat kita melakukan bersama teman-teman, bersama murid-murid, kan pasti kalimatnya begini. Ayo coba sebutkan, jangan berisik. Nah, kita buat kalimat positifnya. Apa kira-kira Bapak Ibu kalau di kelas jangan berisik, berarti kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Mendengarkan. Oke, lebih mendengarkan. Nah, fokus atau lebih fokus, lebih berdisiplin lagi di dalam lingkungan kelas itu. Nah, yang keempat adalah keyakinan kelas hendaknya yang dapat diterapkan. Begitu. Dan semua kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi kesepakatan anak-anak yang membuat, tidak tinggal memberikan
pembentukan dari kalimat yang bentuknya positif gitu. Kalau anak-anak kan tinggal jangan. Nah, sementara kata jangan itu harus kita ganti dengan bentuk yang positif. Nah, sehingga anak-anak bisa diterapkan di lingkungan kelasnya masing-masing begitu. Nah, di pemantau ini biasanya saat anak-anak sudah beberapa kali melakukan kesalahan. Sebagai contoh misalnya anak tuh tidak mengerjakan PR misalnya nih. Misalnya namanya Daniel ya. Daniel, ini kamu sudah beberapa kali nggak ngerjain PR. Emang kamu kalau di rumah ngapain aja? Nah, kalau kamu nggak ngerjain PR nanti kamu mau jadi apa? Nilainya ada tidak? Begitu. Ya. Dan yang terakhir ini adalah menjadi manajer. Nah, sebagai guru itu sebaiknya kita sebagai posisinya menjadi manajer, ya. Bukan manajer yang di perusahaan ya, Bapak Ibu. Kita perusahaannya di mana? Di SD UPTD Rempoa 02. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan siswa kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita ini menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, upayanya adalah biar mereka mampu mengontrol dirinya sendiri, memanage dirinya sendiri menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Manusia itu perlu motivasi, Bapak Ibu. Kenapa? Nah, kita ambil 3 saja ya. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita memotivasi orang itu supaya jangan sampai kalau dihukum enak tidak, Bu? Tidak. Oke. Kalau nyaman nggak kalau kita dimarahin di depan orang? Tidak. Enak. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dihukum, hore, gitu. Imbalan apaan? Ya, lanjut. Ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dengan memotivasi itu mereka menjadi, jangan sampai mereka meniru gaya orang lain ya yang salah begitu. Karena di lingkungan ini perannya sangat mendukung untuk melakukan hal-hal yang negatif ya. Dan kita perlu harus memotivasi diri kita, bahkan siswa-siswa kita. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di dalam kelas ternyata perlu banget adanya keyakinan kelas. Untuk apa? Nah, ternyata keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Saat kita melakukan bersama teman-teman, bersama murid-murid, kan pasti kalimatnya begini. Ayo coba sebutkan, jangan berisik. Nah, kita buat kalimat positifnya. Apa kira-kira Bapak Ibu kalau di kelas jangan berisik, berarti kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Mendengarkan. Oke, lebih mendengarkan. Nah, fokus atau lebih fokus, lebih berdisiplin lagi di dalam lingkungan kelas.
Itu. Nah, yang keempat adalah keyakinan kelas hendaknya yang dapat diterapkan. Begitu. Dan semua kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi kesepakatan anak-anak yang membuat, kita tinggal memberikan pembentukan dari kalimat yang bentuknya positif gitu. Kalau anak-anak kan tinggal jangan. Nah, sementara kata jangan itu harus kita ganti dengan bentuk yang positif. Nah, sehingga anak-anak bisa diterapkan di lingkungan kelasnya masing-masing. Begitu. Dari keyakinan kelas tadi, mungkin Bapak Ibu sudah membuatnya apa belum? Sudah. Mungkin Bu Atun? Ya, apa ya contohnya untuk keyakinan kelas di Bu Atun yang memang sangat kelas 1 itu sangat benar-benar perlu ya penguatan yang benar-benar supaya anak-anak bisa disiplin begitu Bu Atun. Baik, terima kasih Bu Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sudah membuat keyakinan kelas sebelum siswa kelas 1 belajar ya, karena itu sangat penting agar kelas 1 itu belajarnya dengan kondusif. Sebagai contoh, siswa-siswi itu harus tertib, tidak membuli teman, terus saling membantu sesama teman. Untuk kasus di kelas 1 kan biasanya sering terjadi anak-anaknya tidak membawa pensil, hal-hal yang kecil ya, tidak membawa pensil. Temannya itu kira-kira peduli nggak kalau teman yang satu tidak membawa pensil? Biasanya kan kepedulian untuk siswa-siswi kelas 1 harus ditumbuhkan dari kita memberikan contoh kepada siswa-siswanya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, tepuk tangan buat Bu Atun yang benar-benar inspiratif banget ya. Ternyata memang dari kelas 1 itu perlu penumbuhan yang namanya pembiasaan baik itu. Nah, itu sudah sangat benar-benar masuk ya Bu Atun ya, benar-benar dipraktekkan ya, betul sekali ya. Lanjut, kita akan ke dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi kalau kita memberikan penghargaan, ternyata perbuatan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Sebagai contoh, satu nih ya, memberi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti saya terapkan di lingkungan kelas saya ya, apabila tidak mengerjakan PR, maka tidak akan mendapatkan bintang. Nah, bintang ini kan sebagai penghargaan ya, wujud penghargaan. Ternyata kalau anak yang sudah mengerjakan PR, tapi saya tidak memberikan bintang, dia akan meminta. Bu, kok nggak ada bintang? Bu, kok saya nggak dapat bintang? Ternyata pengaruhnya bagus, tapi karena bintang dia menjadi mengharapkan bintangnya dapat banyak, makanya dia mengerjakan PR tidak dengan kesadaran sendiri, begitu. Dan yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Benar sekali, ternyata dia ngerjain PR itu nggak kemauan sendiri, nggak karena kebutuhan, tapi karena ingin dapat itu, betul sekali. Dan yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Iya, saat kita melakukan kerja kelompok, Bu, dia nggak ngerjain apa-apa, jangan dikasih bintang Bu, saya yang mikir sendiri Bu. Akhirnya kelompok itu tidak kondusif dan mengakibatkan merusak hubungan dalam satu kelompok itu. Nah, yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Benar sekali ya, dengan melakukannya itu tidak tepat karena tidak melakukannya dengan kesadaran, sehingga tidak maksimal. Ada iming-imingnya gitu ya Bapak Ibu, iming-iming ini mau nggak kayak gitu, ternyata dia mau gitu.
Dan yang terakhir adalah penghargaan itu sama aja dengan menghukum, ya, karena tidak ada kesadarannya. Nah, yang kebutuhan dasar manusia ini nih, manusia sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar, ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, minum, ya. Nah, tempat berteduh, ya, pakaian, ya, pokoknya ini adalah bertahan hidup. Ya, yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, mengapa di kelas kita harus saling bersahabat, ya, berteman, jangan ada pembuli-pembulian. Itu karena apa? Kita saling membutuhkan yang namanya kasih sayang, dicintai itu paling enak banget, ya, dirindukan begitu. Dan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Makanya ada yang merasa kalau lagi berantem ditanya, oh ini punya aku, ini. Kenapa? Dia ingin menjadi seorang yang penguasa di dalam kelasnya, seolah-olah dia menjadi jagoannya. Dan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Maksudnya dalam belajar kita memiliki kebebasan untuk jangan di kelas saja. Ternyata anak-anak juga butuh belajar di lingkungan luar. Jangan hanya belajar PJOK saja pas di luar. Nah, di saat pelajaran yang memang membutuhkan outdoor, kita kasih kebebasan anak untuk belajar di luar lingkungan, sehingga anak merasa menyenangkan pembelajarannya itu. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nih, kalau kesenangan ini bagaimana, ya? Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan belum? Bu Irna, kalau manusia itu butuh kesenangan, kira-kira yang mana gitu? Terima kasih Bu Sipin telah memberikan kesempatan kepada saya. Menurut saya kebutuhan kesenangan itu mungkin terlebih dahulu anak harus senang dulu kepada salah satu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan kegiatan senam otak untuk supaya otak kita fresh, ya. Nah, lanjut ke materi berikutnya adalah yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa tanpa menghakimi, melainkan dengan cara memberikan kesepakatan kepada siswa secara bebas untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara dan kesadaran mereka sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu masih bingung, ya, atau mungkin sebenarnya sudah pernah melakukan tapi belum paham dengan kalimat segitiga restitusi begitu. Baik, kita melangkah ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa tanpa menghakimi, melainkan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa secara bebas untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara dan kesadaran mereka sendiri. Nah, alurnya bagaimana? Nah, ternyata diawali dengan kita awalnya adalah menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas, kita akan masuk lagi ke validasi tindakan yang salah. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari sini bagaimana sih contohnya? Nah, di pemantau ini biasanya saat anak-anak sudah beberapa kali melakukan kesalahan. Sebagai contoh, misalnya anak tuh tidak mengerjakan PR, misalnya nih. Misalnya namanya Daniel, ya. Daniel, ini kamu sudah beberapa kali nggak ngerjain PR.
Emang kamu kalau di rumah ngapain aja? Nah, kalau kamu nggak ngerjain PR, nanti kamu mau jadi apa? Nilainya ada tidak? Begitu, ya. Dan yang terakhir ini adalah menjadi manajer. Nah, sebagai guru itu sebaiknya kita sebagai bukan manajer yang di perusahaan ya, Bapak Ibu. Kita perusahaannya di mana? Di SD UPTB Rempoa 02. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan siswa kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita ini menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, upayanya adalah biar mereka mampu mengontrol dirinya sendiri, memanage dirinya sendiri menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu perlu motivasi, Bapak Ibu. Kenapa? Nah, kita ambil 3 saja ya. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita memotivasi orang itu supaya jangan sampai kalau dihukum enak tidak, Bu? Tidak. Okay. Kalau nyaman nggak kalau kita dimarahin di depan orang? Tidak. Enak. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dihukum boleh gitu. Imbalan apaan? Ya, lanjut. Ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dengan memotivasi itu mereka menjadi jangan sampai mereka meniru gaya orang lain ya yang salah begitu. Karena di lingkungan ini perannya sangat mendukung untuk melakukan hal-hal yang negatif ya, dan kita perlu harus memotivasi diri kita bahkan siswa-siswa kita. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di dalam kelas ternyata perlu banget adanya keyakinan kelas. Untuk apa? Nah, ternyata keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Saat kita melakukan bersama teman-teman, bersama murid-murid, kan pasti kalimatnya begini, ayo coba sebutkan, jangan berisik. Nah, kita buat kalimat positifnya. Apa kira-kira Bapak Ibu kalau di kelas jangan berisik, berarti kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Mendengarkan. Oke, lebih mendengarkan. Nah, fokus atau lebih fokus, lebih berdisiplin lagi di dalam lingkungan kelas gitu. Nah, yang keempat adalah keyakinan kelas hendaknya yang dapat diterapkan. Begitu. Dan semua kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi kesepakatan anak-anak yang membuat, kita tinggal memberikan pembentukan dari kalimat yang bentuknya positif gitu. Kalau anak-anak tinggal jangan. Nah, sementara kata jangan itu harus kita ganti dengan bentuk yang positif. Nah, sehingga anak-anak bisa diterapkan di lingkungan kelasnya masing-masing begitu.
permasalahan-permasalahan yang di kelas kita pernah alami ya Bu, Bapak Ibu mungkin. Nah, kalau kita kebanyakan ya anak-anak sudah terbiasa ya kadang untuk melakukan hal-hal sudah paling nggak jauh beda. Mungkin kalau di pelajaran PJOK ini mungkin ada yang berbeda mungkin ya di Pak Hendra ini sebagai ada mungkin yang melakukan kesalahan gitu pas jam pelajaran PJOK-nya Pak. Mohon untuk informasinya begitu. Ya, cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra sebagai guru PJOK. Nah, mungkin untuk di pembelajaran PJOK sendiri ya, misalkan kita mengambil contoh satu anak siswa putra atau putri gitu ya. Jadi si siswa tidak memakai seragam olahraga, justru itu sangat istilahnya sangat disayangkan ya kita sebagai guru olahraga melihat si anak tidak memakai seragam, misalkan contoh. Nah, ketika kita panggil anak tersebut, terus kita selidiki, kita tanya, kenapa kamu tidak memakai baju olahraga pada saat jam pembelajaran olahraga? Nah, justru kita sebagai guru harus tetap menanyakan kepada anak tersebut agar tidak langsung memarahi anak tersebut. Takutnya dia celananya sobek atau gimana atau hilang. Nah, setelah saya selidiki, ternyata seragam PJOK atau seragam olahraga anak tersebut hilang ya Bapak Ibu. Jadi menuntut kemungkinan saya sebagai guru juga harus menyelidiki kesalahan anak tersebut, tidak untuk menyalahkan atau memarahi langsung kepada anak tersebut. Nah, mungkin hanya itu kemungkinan masalah dari yang saya alami ketika di pembelajaran olahraga. Seperti itu saja. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Masya Allah, ternyata ya Pak Hendra ini orangnya baik banget ya. Hanya menanyakan kenapa gitu ya. Ternyata kira-kira apa robek kali atau hilang. Tas ditanyain ternyata benar hilang ya. Benar sekali. Kadang gurunya juga tidak mengecek karena setiap jam olahraga langsung ganti baju seperti baju yang lain lagi, gitu, seragam yang lain. Jadi tidak tahu kalau ada yang tidak memakai seragam olahraga, gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah ternyata Pak Hendra ini sudah bagus ya, sudah melakukan menstabilkan identitas dan sudah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, baik sekali ya Bapak ya. Tapi sebenarnya nanti akan dilakukannya lagi mungkin di waktu yang akan datang, tanyakan lagi untuk menanyakan keyakinan kelasnya. Begitu ya Bapak. Terima kasih banyak. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol restitusi atau 5 posisi guru dalam mengontrol siswa-siswinya itu ada 5-nya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Nah, saat kita pernah pada posisi menjadi penghukum, biasanya diawali dengan konstitusi. Nah, sebenarnya 5 posisi kontrol guru. Guru itu kadang berada di posisi menjadi penghukum. Sebagai contoh, ada siswa datang terlambat, pasti kita akan langsung memarahinya. Begitu. Kamu datang sekolah terlambat. Kenapa? Gak mandi ya? Nah, itu adalah sebuah kalimat yang memang langsung membuat siswa merasa sakit hati sebenarnya. Nah, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini kelihatannya kalem gurunya ini ya. Kamu melakukan ini lagi ya, mencoret-coret tembok. Kamu sayang gak sih sama saya? Ini bu gurumu loh.
gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu guru supaya anak merasa tidak melakukan itu dan akhirnya dia jadi merasa bersalah dengan kelakuannya. Nah, ini yang bahaya juga ini. Nah, yang ketiga adalah sebagai teman. Bu, takut. Iya. Nah, Bu, anak-anak ini merasa bahwa kita ini sebagai teman. Jadi melakukan apapun pasti dia akan mengatakan, "Oh, kita keren, Bu." Gitu ya. Alhamdulillah, materi yang sudah saya paparkan barusan ternyata sudah cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan menjadi pengalaman-pengalaman baru untuk Bapak Ibu semuanya dan bisa diterapkan di lingkungan kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto Bu di sini Bu. Foto semuanya. Salam guru penggerak. Halo, apa kabar para rekan guru semuanya yang ada di Indonesia? Saya telah melakukan diseminasi yang berjudul budaya positif. Semoga informasi tadi bisa membuat kita semua melaksanakan budaya positif baik di lingkungan SDN Rempoa 02 ataupun di SD-SD yang ada di manapun di Indonesia khususnya. Baik, saya merasa ini adalah hal penting, maka kita semuanya harus laksanakan atau harus kita wujudkan di setiap kegiatan di SD-SD ataupun di sekolah manapun. Baik, saya Sixteen Martina dari CGP Angkatan 11. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dah.